Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang kode kehormatan anggota pramuka penggalang bersama Kak Arili Metusna Putra SPD MPD. Mari kita belajar. Nah, kode kehormatan adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan di kalangan pramuka penggalang, penegak, pandega, dan pramuka anggota dewasa terdiri dari dua macam kode, yaitu yang pertama, janji satya yang berupa tri satya atau 3 janji. Yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menempati dasar dharma. Silakan dihafal ya. Di dalam Trisatya ada 6 kewajiban, yaitu yang pertama, kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kewajiban terhadap Pancasila. Yang keempat, kewajiban terhadap sesama hidup. Yang kelima, kewajiban terhadap masyarakat. Yang keenam, kewajiban terhadap dasar dharma. Nah, di dalam Trisatya ada 6 kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anggota pramuka. Nah, apa perbedaan Trisatya penggalang dengan Trisatya penegak, pandega, dan anggota dewasa? Ada yang tahu perbedaannya? Nah, perbedaannya, jika pada Trisatya golongan penggalang tercantum kalimat mempersiapkan diri membangun masyarakat, maka pada Trisatya golongan penegak, pandega, dan anggota dewasa kalimat tersebut berubah menjadi ikut serta membangun masyarakat. Nah, berikutnya, ketentuan moral atau disebut dengan dharma berupa dasa dharma atau 10 ketentuan moral. Nah, dasa dharma pramuka, yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Silakan adik-adik catat materi dan hafal dasar dharma pramuka ini. Kakak ulangi, dasar dharma pramuka yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang kelima, 4, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Yang kedelapan,
disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Silakan dicatat dan dihafal. Dan ini adalah ketentuan moral dari seorang anggota pramuka. Nah, dari dasar dharma kita dapat menjabarkan menjadi banyak sikap hidup atau pola tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya, nah, yang sesuai dengan dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti kita beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, patuh dan berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, sayang kepada saudara, kerabat, adik, kakak, dan lain-lain. Nah, yang kedua, yang sesuai dengan dharma yang kedua. Apa yang dharma yang kedua? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yaitu menjaga kebersihan ruangan pramuka atau sanggar, kelas, dan lingkungan sekolah. Yang kedua, ikut serta menjaga kelestarian alam, menanam pohon, baik flora dan fauna dijaga, kemudian membantu fakir miskin, anak yatim piatu, dan panti jompo atau orang tua yang jompo. Berikutnya, mengunjungi orang sakit dan seterusnya. Nah, berikutnya yang sesuai dengan dharma yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Apa itu? Mengikuti upacara sekolah atau upacara latihan dengan baik. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih tua. Yang ketiga, ikut serta dalam pertahanan bela negara. Yang keempat, berikutnya, melindungi kaum yang lemah. Yang berikutnya, belajar di sekolah dengan baik, menjadi sang juara dan berprestasi. Berikutnya, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, remaja masjid, dan lain-lain. Nah, ini dharma yang ketiga baru ya. Berikutnya kita bahas dengan dharma yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang pertama, mengerjakan tugas-tugas dari guru, pembina, atau orang tua dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, patuh kepada orang tua, guru, dan pembina. Berusaha mufakat dalam setiap musyawarah. Berikutnya, tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa yang didapatkan tanpa melalui musyawarah. Nah, berikutnya dharma yang kelima apa? Ya, rela menolong dan tabah. Apa artinya? Berusaha menolong orang yang sedang mengalami musibah atau kesusahan. Berikutnya, setiap menolong tidak meminta pamrih atau mengharapkan hadiah atau imbalan. Berikutnya, tabah dalam menghadapi semua kesulitan. Berikutnya, tidak banyak mengeluh dan tidak putus asa. Berikutnya, bersedia menolong tanpa diminta. Berikutnya, yang sesuai dengan dharma yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Artinya, sikap-sikap yang harus kita lakukan, tidak pernah membolos dari sekolah, selalu hadir dalam setiap latihan atau pertemuan pramuka, dapat membuat berbagai macam kerajinan atau hasta-karya yang berguna. Ya, laki-laki layangan dan perempuan bisa menjahit atau membuat video konten atau video yang lain-lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikutnya, selalu riang gembira dalam setiap melakukan kegiatan atau pekerjaan. Nah, berikutnya
yang sesuai dengan dharma yang ketujuh. Apa ya? Hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat berarti tidak boros, selalu rendah diri, atau tidak bersikap hidup mewah. Atau yang kedua, rajin menabung, teliti dalam melakukan sesuatu, itu cermat. Bersikap hidup sederhana dan tidak berlebihan. Biasa membuat perencanaan setiap akan melakukan tindakan atau pekerjaan. Nah, itu sesuai dengan dharma yang ketujuh. Hemat, cermat, dan bersahaja. Nah, dasar dharma yang kedelapan yang sesuai sikap kita harus yang pertama. Yang delapan apa? Disiplin, berani, dan setia. Yang namanya disiplin berarti menepati waktu yang telah ditentukan. Berikutnya, mendahulukan kewajiban terlebih dahulu dibandingkan hak. Berani mengambil keputusan, tidak pernah mengecewakan orang lain, dan tidak pernah ragu-ragu dalam bertindak. Nah, berikutnya yang sesuai dengan dasar dharma yang ke-9 atau dharma yang ke-9, menjalankan segala sesuatu dengan sikap bersungguh-sungguh, tidak pernah mengecewakan orang lain, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Nah, dasar dharma yang ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sekarang yang ke-10 yang sesuai dengan dharma yang ke-10 apa? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya suci berarti berusaha berkata baik, benar, dan tidak pernah berbohong, dan tidak pernah menyusahkan atau mengganggu orang lain, dan berbuat baik kepada semua orang. Nah, itulah yang sesuai dengan 10 dharma yang harus kita lakukan. Nah, mari kita simpulkan kegiatan kita pada hari ini. Materi kita tentang kode kehormatan pramuka. Jadi, dengan adanya kode kehormatan bagi gerakan pramuka, diharapkan pola tingkah laku atau tindakan para anggota gerakan pramuka akan menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pendidikan gerakan pramuka, seperti tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka. Baiklah adik-adik, selamat belajar dan kerjakan tugas dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thanks.